tidak berlebihan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dalam sebuah qasidahnya, masyi kama majma'il maulid tujallil qurub. Tidak ada majlis yang lebih bisa menghapus kesedihan, memadamkan kepedihan seperti majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam majlis maulid ini semua kita berselawat, semua kita disibukkan dengan menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad SAW, yang mana penyebutan beliau ini adalah pensucian. Menyebut nama beliau ini adalah pengguguran dosa. Menyebut nama beliau ini adalah penerang jalan kehidupan. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun keadaannya. Sehingga kita yakin bahwa tidak satu pun dari kita kecuali malam ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun dari kita insya Allah dukanya, kepedihannya, kesumpekannya, apapun yang menjadi kendala hidupnya, insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan kepedihan itu dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan insya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Zawaqat taubatak yal asi idza batatub, kata Al-Habib Ali. Kalau kau mau tobat, mulailah dari majlis-majlis semacam ini. Artinya dalam majlis semacam ini kita ikrarkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertaubat dari segalanya, baik perbuatan yang zahir maupun daripada dosa yang batin. Kita niatkan taubat. Kita awali dari majlis semacam ini. Karena di tempat ini terbuka pintu taubat. Jadi kita niatkan untuk bertobat. Dan tobat kita pasti diterima karena kita mendatangi pintu taubat itu melalui pintu Nabi Muhammad SAW yang pintunya tidak pernah tertutup. Nabi Muhammad adalah bulan yang tidak pernah redup cahayanya, bulan yang tidak pernah terbenam. Nabi Muhammad adalah matahari yang tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menutup atau menghalang cahaya itu. Seperti matahari, betapapun tebalnya awan, tapi cahaya matahari masih bisa menembus bumi. Betapapun mendung itu gelap, tapi kita masih bisa melihat cahaya. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW. Bahkan digambarkan oleh ulama-ulama, para pengarang maulid, bal adwa'u minal qamar. Nabi Muhammad itu lebih indah dan lebih bercahaya daripada bulan. Kalau matahari saja bisa menembus cahaya sampai ke bumi dengan jarak yang sekian juta mungkin kilometer atau apa, wallahu alam. Bagaimana dengan cahaya Nabi Muhammad yang dikatakan lebih terang daripada matahari dan lebih indah daripada bulan. Kita mulai, kita menata niat di tempat seperti ini. Zawaqat aubatak yasyarid idza bata'ub. Orang-orang yang lari daripada jalan Allah, lari daripada hak, lari daripada kebenaran, meninggalkan kebaikan dan terjerumus di dalam keburukan, kemaksiatan, kebejatan. Inilah saatnya, start awal untuk kita kembali. Kita awali dari majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam majlis seperti ini. Apalagi di akhir zaman ini, tidak ada yang lebih enak daripada majlis seperti ini. Majelis kita malam ini saya pertama kali hadir ini majelis sejak dibuka oleh Habib Ahmad. Ini majelis tidak besar secara jumlah,
kuantitasnya tidak banyak, tapi kualitasnya cukup bisa dibanggakan. Majelis ini kecil, ya, tapi punya rasa. Yang penting itu kan rasa. Orang makan itu yang penting bukan banyaknya, tapi rasa. Kita makan sedikit tapi rasanya lezat, itu akan membuat kita senang, ya. Membuat kita senang memakannya karena kenikmatan rasa, ada rasa. Betapapun baiknya sebuah adonan, sebuah masakan, tapi kalau tidak ada rasa, maka tidak ada artinya, ya. Begitu juga dengan majelis. Kita cari majelis yang ada rasa, ya, ada kenikmatan. Ya mungkin ini semua berkat keikhlasan antum-antum. Semua yang kumpul di sini para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, dan kalian semua datang kemari sebagai bentuk, salah satu bentuk wujud daripada kecintaan dan ketaatan kalian antum semua kepada para guru-guru antum. Yang membuat antum tergerak ke sini, saya yakin bukan salah satu di antara kita, tapi sebagai wujud ta'zim kepada syekh, ya, guru-guru para murabbi antum yang telah murabbi antum, sebagai wujud daripada cinta kepada alma mater antum semua, sehingga antum mau meluangkan waktu untuk duduk bersimpuh bersama di sini mengharap ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat ini majelis punya rasa. Mudah-mudahan rasa ini akan tetap dapat kita rasakan, ya, dapat kita kenang, ya. Tidak hanya saat kita kumpul di majelis ini, sampai kita pulang masih terasa itu, ya. Karena yang hadir semua thalabatul ilm, ya, ada pengertian, ada maklumat, ada pemahaman, ya, ada ta'zim, ya. Sehingga ini majelis punya makna. Majelis itu ikhwan, ya, ini antum para thalabatul ilm, antum para ustadz-ustadz. Satu saat nanti di antara kalian ada yang akan punya pesantren, akan ada yang punya majelis taklim, ya, ada yang akan punya madrasah dan lain sebagainya, ya. Kalian jangan terlalu sibuk dengan kuantitas, dengan jumlah, tapi carilah kualitas, ya. Orang-orang dulu, ya, orang-orang dahulu, para aulia-aulia, mereka di zamannya juga tidak terlalu heboh, ya, yang membuat mereka dicintai dan sebagainya, ya. Dikirimin Fatihah, dikirimin doa, ditawasulin, holnya dihadiri. Itu bukan karena mereka itu berbuat satu madhar enggak, ya. Tapi diawali dari kemurnian niat. Kita lihat guru-guru kita ini yang malam ini kita dikumpulkan di tempat ini, di dalam naungan, ya, di dalam naungan lembaga-lembaga mereka. Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Wal-Habib Hasan Baharun, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Mereka ini orang-orang yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Mereka tidak dibesarkan oleh banner, mereka tidak dibesarkan oleh live streaming, mereka tidak dibesarkan oleh propaganda, tapi mereka besar karena kemurnian hati. Mereka tampil apa adanya, mereka bicara seadanya yang mereka bisa, tapi semuanya dilandasi oleh keikhlasan, sehingga mereka ini semerbak, ya, baunya semerbak. Dakwahnya itu tersebar. Dakwah itu ikhwan, dakwah itu sama seperti orang membakar kayu. Berdakwah itu
sama seperti orang membakar kayu. Ini saya umpamakan begitu. Kenapa kayu? Kayu itu kalau kita bakar, misalnya ini kayu jati ini, kita potong, kita bakar, baunya pasti menyesakkan nafas, sehingga yang ada di sekitarnya akan menjauh, dan yang jauh akan semakin menjauh karena mereka tidak nyaman dengan aroma itu. Tapi kalau yang dibakar itu kayu garu, baunya semerbak. Yang ada di situ semakin betah dan nyaman. Walaupun mereka tidak tahu apa isi, tapi mereka nikmati majlis. Wah, enak baunya. Kita kalau duduk di satu tempat yang baunya harum, kita suka, nah? Kita suka. Yang ada betah, yang dekat akan mendekat, dan yang menjauh akan mencari sumber aroma itu. Dicari sumber aroma itu, dari mana sumber bau ini. Mereka akan mencari ke barat, ke timur, sampai mereka temukan. Setelah mereka temukan, atau kalau saja andaikan mereka belum menemukan, minimal mereka akan berusaha untuk berusaha semakin dekat daripada sumber aroma itu. Itulah dakwah. Mereka ini ibaratnya membakar kayu garu. Kayu garu itu kalau kita mau bakar gak usah yang panjangnya 1 meter, gak usah, cukup secuil saja. Baunya itu bisa semerbak. Bahkan kalau yang bagus sekali itu sampai berhari-hari baunya masih lengket. Itulah mereka. Sehingga dari mana-mana orang datang. Dari mana-mana orang datang. Kepingin belajar, ambil berkah. Minimal mereka kepingin berkhidmat. Bahkan sampai kadang-kadang ada orang yang dia mungkin tidak punya waktu atau tidak punya kemampuan atau apa, mereka datang walaupun nyantri cuma sebentar. Yang penting saya punya sanad, saya pernah ngaji, meguru sama Habib Fulan atau Yai Fulan atau Guru Fulan. Kenapa? Karena mereka bakarnya garu, sehingga semua berbondong-bondong datang. Jadi antum para asatid, ya, kalau ingin sukses jangan lihat gemerlap mereka sekarang, tapi cari tahu, pelajari perjalanan mereka dari awal. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana susah payahnya mereka, ya. Berapa banyak mereka menderaikan air mata kepedihan menghadapi semua yang dihadapi. Orang sekarang silau melihat Habib Taufik, melihat Dalwa, melihat Darul Hadis yang sudah begitu besar, ya, seperti kerajaan. Lalu orang kepingin seperti itu dalam sesaat. Akhirnya apa? Ya propaganda. Ya. Kayak orang jual nomor 1, obat ini nomor 1, diminum top chair, bla 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 bla. 1 kali orang beli, besok gak beli lagi. 1 kali orang datang dan dia akan taubat selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dan tidak merasakan apa yang dipropagandakan. Kayu garu itu gak perlu dipromosikan, dicari orang. Walaupun di dalam hutan sekalipun orang akan datang mencari. Itu dakwah, gak perlu propaganda. Orang sekarang gak mau susah, bikin instan, ya. Dan target hidup kita ini, terutama antum para thalabatul ilm dan semua umat Islam, agama ini, agama yang kita pelajari, yang kalian pelajari di ma'had bertahun-tahun itu, hadafnya, tujuannya, ya, tujuannya itu adalah
menyehatkan jiwa. Agama ini semua tuntunannya, apakah itu yang ibadah mahdhah, ibadah sunnah, apakah ibadah yang berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan hugugul basyariyah dan segalanya, itu mengajarkan kita supaya kita ini berjiwa yang bersih, berhati yang jernih. Itu hadafnya. Bukan untuk agama ini, bukan untuk berlomba-lomba yang lain-lain, membersihkan jiwa. Orang belajar itu bukan untuk berbangga, saya alumni pesantren A, saya alumni B, bukan itu. Tujuan kita mondok, kita sekolah, kita bukan pakai alma mater atau pakai jaket sebagai wah alumni, bukan itu. Oh, saya sekolah supaya saya nanti bisa jadi dai kondang, bukan itu. Tanda kesuksesan seorang santri bukanlah banyaknya jumlah santrinya, bukanlah besarnya majelis taklimnya, tapi kesuksesan seorang santri itu diukur dari pribadinya. Kalau pribadinya sudah bisa menjadi teladan bagi orang lain, itulah kesuksesannya. Kita tidak akan bisa jadi teladan buat umat kalau jiwa kita tidak bersih, hati kita kotor. Karena orang yang jiwanya kotor, hatinya keruh, pikirannya pasti tidak jernih, pikirannya pasti kotor. Kalau sudah pikirannya kotor, maka perbuatannya, ya, perbuatannya, tingkah lakunya pun tidak akan baik. Karena ini raga, ini tangan, kaki, mata, badan ini adalah mengikuti perintah otak, pikiran. Kalau ini baik, pasti nanti outputnya bagus. Karena baik di sini, motornya baik. Ini tidak akan baik pikiran ini kalau ini tidak bersih. Jadi ukuran kesuksesan seorang santri apabila apa yang dia pelajari, taatnya dia kepada gurunya, ta'zimnya dia kepada gurunya, khidmatnya kepada gurunya, mampu mensucikan jiwanya, baru jadi orang. Baru jadi orang. Lalu bagaimana kita ini untuk mengetahui sudahkah saya menjadi santri yang sukses? Mesti diuji, mesti ditempa dulu, ya. Untuk mengetahui kualitas itu mesti ditempa dulu, diuji. Sudah mondok bertahun-tahun, ya, pulang, ya, sudah buka majelis taklim, ya, ngajar ke sana ke sini, bawa kitab ngalor ngidul, ya gak ono sing gelem ngaji, sing gak duwe ilmu, bocoe wa'id. Wah, umatnya jutaan. Itu ujian, ndak usah pegel. Kalau kita ikhlas, biar aja berjalan. Ini tujuannya bukan itu kok. Ya diuji dulu, ikhlas enggak? Kalau udah diuji, semua kita ngomong ikhlas. Saya mukhlis demi Allah. Semua ngomongnya demi Allah. Tapi Allah tahu siapa yang demi Allah dan siapa yang tidak demi Allah. Kita bisa membohongin orang lain, tapi kita nggak bisa membohongin diri kita. Apalagi membohongin Allah. Karena hati itu punya mata. Kalau kita nggak baik, walaupun kita ngatakan baik, tapi hati kita mengatakan ini nggak benar. Hati nolak. Tanyakan orang-orang yang lagi sibuk bermaksiat, orang-orang yang zina, yang minum khamar, tanyakan. Hatinya tidak tenang. Hatinya menolak. Diuji dulu, sabar enggak? Baru nanti jadi orang kualitas. Ya. Jadi ikhwani rahimakumullah, saya tidak akan panjang-panjang.
Jadi saya akan tutup sebelum saya dicubit oleh beliau. Karena beliau bilang, Bib, nek kedawan tak cubit, ya, tak jiwit, Bib. Nah, sebelum dijiwit saya akan hentikan ceramah saya. Ya. Tapi saya senang diundang orang yang saklek-saklek begini ini. Ya. Enak, gak sepiro kesel oleh ya podo. Ya. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan malam ini saya sampaikan karena santri, saya nggak perlu ceramah, karena antum semua sudah hatam, sudah tiap hari dengar ceramah, yang alumni Darul Hadis, yang alumni Sunniyah Salafiyah, yang alumni Darul Lughah, kalian sudah sekian tahun tiap hari sudah dicekokin dengan ilmu pengetahuan, dicekokin sama nasihat, sudah ditempa dengan berbagai macam aturan, sehingga kalian tidak butuh ceramah. Dan bukan hanya kalian, umat ini tidak butuh dai, umat ini tidak butuh penceramah, umat ini butuh figur, butuh teladan. Saya mengajak diri saya dan antum semua para thalabatul ilm, mari kita jangan besarkan panggung kita, tapi jernihkan hati kita supaya kita bisa menjadi teladan buat orang. Orang sekarang nggak perlu diceramain. Orang bilang ini bagus, ini berpahala, ini dosa, ini. Orang tahu. Orang yang tidak sholat itu tahu bahwa sholat itu wajib. Orang Muslim yang tidak sholat dia tahu sholat itu wajib. Orang yang minum khamr tahu dia kalau dia Muslim bahwa khamr itu haram, tahu. Tapi mereka butuh figur, butuh sosok-sosok yang idza ru'u dzukirallah, yang kalau dipandang begini terus nangis, ingat dosanya, tobat, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Dia melihat orang ini ingat Allah lalu dia malu dengan dosanya. Ini yang dibutuhkan umat sekarang ya. Jadi antum sebelum antum terjun di masyarakat, dakwai dulu diri kita masing-masing. Mari kita dakwai diri kita masing. Saya juga mengajak diri saya sendiri. Ini saya ngomong karena saya di tengah-tengah ikhwani thalabatul ilm semua ya. Mari sebelum kita berdakwah kepada umat, kita dakwai diri kita sendiri. Nanti kalau kita sudah baik, kita nggak butuh podium, kita nggak butuh panggung ya. Kita jalan sejak menjalani kehidupan ini, dalam muamalah kita akan jadi panutan buat orang. Kenapa? Karena kita bawa aroma yang harum, aroma terapi. Sehingga di mana kita berjalan, di situ orang berbondong-bondong mengikuti kita. Ya. Tingkah lakunya, tindak tanduknya, ucapannya ditiru. Kita betul-betul bisa digugulan ditiru. Itu namanya guru sing tenanan. Bisa digugu lan ditiru. Omongannya kenek dirungokno, perbuatane kenek ditiru. Ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kepada antum-antum malam hari ini, karena saya yakin kebanyakan ya semua yang hadir di sini thalabatul ilm yang menyaksikan live streaming atau apa ini yang dilaksanakan oleh Habib Ahmad dan krunya ini adalah kebanyakan para alumni pesantren tentunya ya. Dan tentunya juga mungkin ada yang non alumni ya, para pecinta kebaikan ya, yang ikut mendengarkan ini ya. Mari kita awali dakwah dari diri kita masing-masing, karena umat sudah kenyang dengan kata-kata, mereka haus akan teladan. Mari perbaiki diri kita agar kita bisa menjadi teladan buat orang lain. Minimal kita bisa menjadi figur buat istri kita, figur buat anak-anak kita, figur buat kerabat kita, figur buat orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat guru-guru kita semua, Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Faqih, Al-Habib Abdurrahman, Wal-Habib Ja'far bin Syekhana As-Segaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Husain, wa akhina Al-Habib Ad-Da'i ilallah Taufiq bin Abdul Qadir As-Segaf, wa bihaqi Haibana Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, wa Haibana Hasan bin Ahmad Baharun, wa Haibana Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, dan berkat Sahibul Bait Al-Habib Ahmad yang sudah ikhlas ya mengumpulkan kita semua ini. Mudah-mudahan
majlis kita malam ini akan menjadi majlis yang bisa menghantarkan kita kepada puncak kesempurnaan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.